Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Lailatul Husnul Khotimah dari program studi Teknologi Informasi kelas 1A dengan NPM 213307014. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teknologi cloud computing. Sebelum ke penerapan teknologi cloud computing, saya akan menjelaskan tentang apa pengertian cloud computing. Bagi orang awam, cloud computing masih samar terdengar, tetapi keberadaan cloud computing di era digital kini telah terasa di tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan email dan juga media sosial. Cloud computing merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Namun perlu diketahui, tidak semua yang terkoneksi melalui internet menggunakan cloud computing. Teknologi komputer berbasis sistem cloud ini merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Teknologi ini mengizinkan pengguna untuk menjalankan program tanpa instalasi dan mengizinkan pengguna untuk mengakses data pribadi mereka melalui komputer dengan akses internet. Selanjutnya, cara kerja cloud computing. Gimana sih cara kerja cloud computing? Karena tidak perlu melakukan instalasi pada aplikasi, maka untuk media penyimpanan data dari pengguna juga disimpan secara virtual, sehingga tidak akan terbebani dengan penggunaan memori yang ada di komputer. Perintah-perintah yang digunakan oleh pengguna selanjutnya akan dilanjutkan ke server aplikasi. Setelah perintah diterima oleh server aplikasi, data akan diproses, yang akhirnya pengguna akan menerima halaman yang telah diperbaharui sesuai dengan perintah yang telah diberikan sebelumnya. Perintah yang diberikan dalam penggunaan aplikasi tersebut akan langsung terintegrasi secara langsung dengan sistem cloud computing yang ada di komputer. Pengguna hanya memerlukan jaringan internet agar dapat menjalankan aplikasi tersebut tanpa perlu melakukan instalasi. Selanjutnya yaitu manfaat dan tipe cloud computing. Untuk manfaatnya, yang pertama yaitu media penyimpanan terpusat pada server. Teknologi cloud computing memudahkan pengguna untuk menyimpan data secara terpusat di satu server, sesuai layanan yang sudah disediakan oleh cloud computing. Selain itu, dari segi infrastruktur, pengguna tidak perlu lagi menyediakan seperti data center media penyimpanan, karena sudah tersedia secara virtual oleh cloud computing. Yang kedua yaitu keamanan data. Dalam penerapan teknologi cloud computing, penyedia cloud computing telah menyediakan jaminan data sehingga data tidak mudah korup atau rusak. Tentunya, dengan cloud computing akan membuat data dan informasi bisa lebih aman terjaga dibandingkan metode konvensional yang digunakan oleh kebanyakan orang. Yang ketiga, lebih murah dan tahan lama. Cloud computing tidak memerlukan media penyimpanan storage pada hard disk eksternal karena sudah ada media penyimpanan terpusat pada server. Karena semua produk hardware atau fisik memiliki masa pemakaian dan setelah masa pemakaian tersebut biasanya akan terjadi beberapa kerusakan dan berfungsi tidak optimal dan juga sering terjadi error. Untuk selanjutnya yaitu tipe-tipe cloud computing. Terdapat 4 tipe. Untuk yang pertama yaitu private cloud,
kedua community cloud, ketiga public cloud, dan yang keempat hybrid cloud. Selanjutnya, kita masuk ke penerapan cloud computing dalam 3 bidang, yaitu yang pertama kesehatan, kedua transportasi, dan yang ketiga pendidikan. Untuk yang pertama yaitu di bidang kesehatan. Saat ini, salah satu teknologi yang tengah dikembangkan dalam bidang kesehatan yaitu telemedicine. Telemedicine adalah pelayanan kesehatan jarak jauh. Teknologi ini memungkinkan dokter berkomunikasi dengan pasien untuk melakukan berbagai macam layanan pengobatan melalui media internet. Telemedicine juga didefinisikan sebagai transfer data medis elektronik dari satu lokasi ke lokasi lainnya via online. Banyak manfaat yang ditawarkan dalam penggunaan telemedicine, seperti halnya efektivitas waktu, biaya, dan tenaga. Cukup dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti halnya email atau bahkan video conference dan lain sebagainya. Dengan telemedicine, pasien dapat berkonsultasi dan melakukan pengobatan jarak jauh dengan dokter ahli yang ia percayai mampu untuk membantu permasalahannya. Di sisi lain, dengan penggunaan telemedicine ini juga tidak akan menutup kemungkinan untuk menimbulkan risiko seperti halnya cybercrime. Misalnya, penggunaan telemedicine ini dijadikan sebagai kedok penipuan yang nantinya dapat merugikan pihak lain. Namun, hal-hal semacam ini dapat sedikit ditekan dengan penggunaan security bagi semua pemakai jasa cloud computing. Namun, tidak hanya telemedicine, cloud computing juga diterapkan di electronic health records dan analisis teleradiologi. Untuk selanjutnya yaitu penerapan cloud computing di bidang transportasi. Garuda Indonesia merupakan salah satu badan usaha yang menerapkan cloud computing. Sebagai perusahaan global, penggunaan cloud computing merupakan keharusan bagi Garuda Indonesia saat ini. Bila ditinjau dari volume bisnis, upaya pengembangan perusahaan, serta untuk menjadikan kegiatan perusahaan lebih efisien namun berstandar global. Implementasi IT berbasis cloud computing ini juga bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan layanannya, khususnya percepatan dan kemudahan layanan kepada para pengguna jasa. Penggunaan internet berbasis cloud computing akan memberikan benefit bagi Garuda Indonesia, khususnya meningkatkan kapasitas penyimpanan data perusahaan tanpa harus mengeluarkan tambahan biaya untuk investasi pembelian peralatan tambahan. Data juga dapat diakses secara real-time, kapanpun dan dimanapun, oleh karyawan karena terkoneksi dengan internet. Selain itu, data juga lebih terjamin keamanannya apabila disimpan secara on-cloud. Keamanan data perusahaan terlindungi khususnya ketika terjadi bencana alam. Implementasi teknologi cloud computing oleh karyawan saat ini telah memberikan manfaat berupa penghematan waktu dalam bekerja, sehingga meningkatkan produktivitas karyawan dan akan meningkatkan fleksibilitas dalam mengakses data, khususnya bagi lebih dari 3.500 awak pesawat Garuda Indonesia yang sangat mobile dan tersebar di seluruh dunia. Tentunya, ini akan meningkatkan efisiensi pola kerja ke tingkat yang lebih baik. Selain itu, hal ini juga akan mendukung upaya Garuda Indonesia untuk menjalankan program efisiensi untuk meningkatkan layanan. Garuda Indonesia saat ini juga telah memiliki berbagai layanan transaksional digital berbasis e-commerce bagi pengguna jasa yang terdiri dari Garuda Online Sales atau GOS, Online Sales Partnership OSP bersama Online Travel Agency,
corporate online system COS berbasis business to business, hingga mobile apps untuk layanan reservasi dan pembukuan. Untuk selanjutnya, penerapan cloud computing di bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, peran cloud computing sangatlah penting untuk majunya dunia pendidikan. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, mulai bermunculan terobosan-terobosan yang baru, khususnya pada dunia pendidikan saat ini seperti adanya e-book. Lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah maupun kampus sudah banyak yang menggunakan e-book dalam proses belajar mengajar. Dari sini, para siswa atau mahasiswa sudah tidak lagi harus mengeluarkan dana untuk membeli buku. Mereka bisa langsung mengunduh materi yang tersedia di e-book melalui internet. Dengan ini, cloud computing sudah dapat meminimalkan anggaran dana pengeluaran para pelajar yang memanfaatkan e-book. Selain e-book, cloud computing juga diterapkan di e-learning dan GAVE atau Google Apps for Education. Sekolah dan institusi pendidikan banyak yang memanfaatkan e-learning untuk pendidikan. E-learning ini juga memudahkan para siswa atau mahasiswa untuk mengakses banyak materi pembelajaran. Sedangkan GAVE merupakan teknologi baru yang dibuat oleh Google. Salah satu produknya yaitu Video for Education. Google Video memungkinkan kita untuk hosting dan sharing video di internal lembaga pendidikan. Sehingga para tenaga pengajar hanya perlu merekam kegiatan mengajar di rumah tanpa harus melakukan tatap muka. Dan para pelajar pun dapat mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. Tidak hanya dengan menggunakan PC, Google Video ini pun dapat diakses di device atau perangkat apa saja selama perangkat tersebut terhubung melalui internet. Di dunia pendidikan, dengan adanya cloud computing, memungkinkan seorang pengajar tidak perlu membawa kemana-mana personal komputernya ketika ingin mengajar di sekolah. Informasi mengenai materi yang akan diajarkan atau tugas dapat dengan mudah disampaikan melalui media-media cloud computing. Seorang murid juga tidak perlu repot-repot menggunakan flash disk untuk dapat memperoleh materi pembelajaran dari gurunya. Cukup share and download. Sistem informasi terkait nilai dan data siswa juga akan semakin mudah diakses baik oleh siswa maupun pengajar. PC hanya digunakan untuk menyimpan data-data yang sifatnya pribadi dan rahasia. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.